Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang sudah saya susun secara garis besar. Nanti saya akan paparkan mulai dari judul terlebih dahulu. Judul yang saya buat yaitu analisis kemandirian belajar siswa pada pembelajaran matematika secara daring kelas 12 SMA Negeri 1 Doro. Penelitian ini dilatar belakangi yaitu yang pertama karena kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi itu sebelumnya dikeluarkan surat edaran dari pemerintah khususnya dari Kemendikbud bahwa pendidikan di Indonesia tidak boleh tatap muka. Akhirnya diberikan alternatif metode yaitu metode daring untuk sementara supaya pembelajaran tetap bisa dilakukan dan tetap aktif. Akan tetapi karena pembelajaran daring ini masih baru bagi guru dan khususnya bagi siswa, itu siswa dituntut untuk adaptasi dalam metode daring tersebut. Kemudian hasil wawancara dengan guru SMA Negeri 1 Doro terkait dengan adaptasi siswa terhadap metode daring, itu masih banyak siswa yang kurang dalam percaya diri, disiplin dalam belajar, bertanggung jawab dalam belajar, di mana itu adalah indikator-indikator kemandirian siswa yang nantinya akan saya teliti maupun akan saya analisis dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang saya buat yaitu untuk bagaimana kemandirian belajar siswa pada pembelajaran matematika secara daring siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Doro, yaitu untuk mengetahui sebenarnya ketika pada saat tatap muka siswa masih bisa mandiri, masih dituntun oleh guru, dan kemudian pada saat ini dengan metode daring apakah sama atau tidak, bagaimana kemandirian belajar siswa di rumah, bagaimana kemandirian belajar siswa menggunakan pembelajaran online atau yang dikenal dengan daring. Tinjauan pustaka saya yaitu yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Anzora pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kemandirian Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan Menerapkan Teori Belajar Humanistik. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kemandirian siswa berada pada kategori mandiri pada 5 indikator, yaitu ketidaktergantungan terhadap orang lain, disiplin, bertanggung jawab, inisiatif, dan kontrol diri. Itu diteliti oleh Anzora. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Anzora yaitu pada indikator yang diteliti. Pada penelitian Anzora itu yang diteliti adalah tadi yang sudah saya sebutkan, ketidaktergantungan terhadap orang lain, disiplin, tanggung jawab, inisiatif, dan kontrol diri. Kemudian perbedaannya yaitu pada variabel yang mempengaruhinya, yaitu di sini menggunakan teori belajar humanistik. Pada penelitian saya yaitu menggunakan metode daring. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Sholihatun Marfu'ah, itu dilakukan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kemandirian Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika secara Online di SMP Negeri 1 Cilongok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Cilongok
dalam pembelajaran matematika secara online berada pada kategori tinggi pada indikator inisiatif belajar, menetapkan target atau tujuan, memandang kesulitan sebagai tantangan, memilih dan menerapkan strategi belajar, serta mengevaluasi proses belajar. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada subjek penelitiannya. Jika di penelitian yang dilakukan Sholihatun Marfu'ah itu subjeknya adalah siswa SMP Negeri 1 Cilongok, sedangkan subjek penelitian yang akan saya lakukan yaitu siswa SMA Negeri 1 Cilongok, dan perbedaannya pada indikator yang diteliti. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Helmi Yanti Zainuri Walid pada tahun 2020 dengan judul Kemandirian Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator mempunyai inisiatif dan motivasi belajar dan indikator konsep diri atau kemampuan diri dikategorikan baik, sedangkan untuk indikator memandang kesulitan terhadap tantangan, indikator memilih menerapkan strategi belajar, indikator memahami, menyusun, dan mengontrol waktu belajar, indikator memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, itu dikategorikan masih rendah. Kemudian kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu awalnya pada kegiatan belajar mengajar pembelajaran matematika yang pada saat ini menggunakan metode daring, atau tepatnya pada saat pandemi muncul itu menggunakan metode daring, itu sangat memengaruhi adaptasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Di sini saya tertarik dengan ide saya untuk menganalisis bagaimana kemandirian siswa pada saat belajar di rumah atau menggunakan metode daring ini. Apakah siswa dapat percaya diri? Apakah siswa dapat disiplin dalam belajar? Apakah siswa bisa aktif dalam belajar? Ataukah siswa bertanggung jawab dalam belajar pada saat belajar online, secara online atau secara daring? Kemudian dari keempat indikator tersebut di kemandirian akan saya analisis bagaimana nanti hasilnya, kemudian nanti ditarik kesimpulan dan akan diberikan rekomendasi ataupun saran kepada instansi yang bersangkutan, yaitu SMA Negeri 1 Ndoro ataupun secara general SMA lain yang menerapkan metode daring. Kemudian metode penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 1 Ndoro pada kelas 12 IPA 2 di semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Populasi sampel dan samplingnya, populasinya siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Ndoro tahun ajaran 2021-2022. Sampelnya siswa kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Ndoro. Sampling yang saya gunakan adalah simple random sampling. Kemudian teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan kuesioner atau angket, nanti disebarkan secara online melalui guru kelas atau guru matematikanya, kemudian disebarkan kepada siswa kelas 12 IPA 2 yang nantinya yang terakhir akan saya analisis menggunakan analisis data presentase.
ataupun nanti indikator maupun persentase yang saya gunakan ketika datanya sudah dianalisis, yaitu yang pertama rentang 90% sampai 100% berarti dalam kategori sangat mandiri, 70% sampai 89% mandiri, 60% sampai 69% cukup mandiri, 50% sampai 59% kurang mandiri, dan yang terakhir 0% sampai 49% dikategorikan sangat kurang mandiri. Ini saya ambil referensi dari Ari Kunto tahun terbit 2006. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.